Harapannya membawa semangat positif dan menggugah ya bahwa banyak yang bisa kita kerjakan, banyak yang kita bisa lakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Harus kita tambah semangatnya, dan tadi ya saya sampaikan harus ada kolaborasi ya antar lintas sektor, lintas pemikiran. Disitulah kita bisa menghasilkan ide-ide, terobosan yang bagus, yang bisa membawa pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan. Priscilla yang selaku MC yang akan memandu acara ini ke depannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Sebelum acara dimulai, izinkan saya mewakili panitia mohon maaf karena membuat Bapak Ibu menunggu karena beberapa rekan masih dalam perjalanan. Hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan momen yang istimewa. Kita tidak hanya merayakan 80 tahun perjalanan bangsa Indonesia, tetapi juga menyaksikan peluncuran sebuah karya istimewa, lagu dan buku Langkah Nusantara karya Bapak Isnaini Ahdiat. Karya ini bukan hanya persembahan seni, melainkan juga simbol dan pengingat bahwa langkah kita sebagai bangsa harus terus berlanjut menuju masa depan yang lebih gemilang. Indonesia. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ingat ya mungkin di tanggal 16 Agustus tahun 1945 ya, itu masa-masa genting ya, mulai dari ada peristiwa Rengas Dengklok seperti itu, dan sekarang kita sudah di era modern, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, kita berada di kondisi seperti ini ya, ada kafe, ada wifi, ada internet, segala macam. Jadi mari kita bersyukur dan semoga Indonesia benar-benar bisa kedepannya ya mencapai cita-cita bangsa ketika para pendiri dulu merumuskan di masa-masa itu di 80 tahun yang lalu. Namun untuk saat ini silakan untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Saya akan memulainya dengan agama Islam ya, dengan membacakan Al-Fatihah. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa sejenak. Al-Fatihah. Ya, semoga Indonesia bisa meraih Indonesia yang merdeka yang sesungguhnya, dan semoga para pejuang, para pahlawan, para veteran yang sudah gugur di masa lalu bisa mendapatkan tempat terbaik ya di alam sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu peluncuran lagu dan buku Langkah Nusantara. Mari kita dengarkan bersama pemutaran perdana lagu ini.
Baru janji yang telah terikat. Bumi Nusantara, mari satukan hati bersemangat. Mari menjaga bumi dari matahari pagi. Baik, itu tadi adalah lirik video dari lagu Langkah Nusantara. Berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus penjelasan mengenai lagu dan buku Langkah Nusantara oleh pencipta lagunya sendiri sekaligus founder dari Orkestra Merah Putih, yaitu Bapak Isnaini Ahdiat. Kepada Bapak Isnaini Ahdiat, kami persilahkan. Salam kenal, saya Isnaini Ahdiat, pendiri Orkestra Merah Putih. Biasanya bilangnya the founder, the songwriter, and the pianist of the Orkestra Merah Putih. Jadi lagu-lagu Orkestra Merah Putih 100% saya yang buat lagu-lagunya. Orkestra Merah Putih itu sendiri, oh ya, sembari makan nggak apa-apa, santai-santai aja. Yang di depan juga yang di tengah sembari makan aja ya. Sudah berumur 5 tahun ada ya? Ya, kita ngadakan konser kebangsaan setiap tahun. Jadi kemarin konser kebangsaan kelima, belum lama di November tahun lalu, dihadiri oleh ada sekitar 4 menteri dan banyak pejabat negara, sekitar 1.000 peserta di Art Senior, termasuk salah satu konser kebangsaan yang terbesar kali ya di Indonesia. Harapannya tahun ini tetap akan ada konser kebangsaan ke-6 dan tentu aja para wartawan sebagai sahabat kita bisa datang. Jangan segan-segan kontak sama Ibu Agnes, karena untuk wartawan dia yang ngurusin. Saya kepingin menghadirkan karya nasionalisme setiap tahun dan kalau bisa memberikan alternatif terhadap lagu bendera. Benderanya apa karangannya Eros ya. Tapi pelan-pelan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi semoga. Tapi minimal saya selalu memperjuangkan itu supaya ada alternatif konten buat masyarakat kita. Menjelang 17 Agustus kalau kagak ada konten sepi, nanti yang menang apa? Bendera One Piece. Kemenangan yang kayak begitu-begitu di Indonesia, jadi repot ya. Maka saya pikir kita bersatu padu pemerintah dengan masyarakat, jangan serahkan semuanya ke pemerintah ya. Kita sendiri juga punya kekuatan, wartawan punya kekuatan sebagai mediator untuk meneruskan konten-konten yang seperti ini. Jangan lupa wartawan punya misi sebagai pilar demokrasi dan menceritakan banyak konten-konten positif yang bisa dinikmatin dibandingkan dengan konten-konten lainnya ya. Saya tidak komentar apakah positif atau negatif. Buat saya kebebasan berekspresi itu tidak ada masalah, ya silakan aja, tidak ada problem dengan adanya One Piece segala macam. Oke, tapi tugas kita juga menghadirkan banyak konten alternatif yang memberikan warna kebangsaan supaya kita tuh tidak melupakannya gitu ya. Jadi nanti habis
pembahasan tentang lagu ini juga pada saat kesempatan ini kita akan launching buku pertama saya. Biasanya orang kalau launching buku pikirannya ini launching buku ntar jualan terus kaya raya gitu ya. Enggak sama sekali. Mungkin bukunya akan dihargai mungkin ya Rp1 boleh deh. Rp1 aja ya. Susah tuh bayarnya. Pakai kris bisa nggak Rp1? Sebisa mungkin akan di Rp1 kan atau dienolkan. Cuma biasanya platform minta biaya kan ya. Jadi duit masuk ke platform aja deh, nggak apa-apa kan dicapai bikin platform. Kalau saya sih tidak membutuhkannya. Yang saya butuhkan adalah saya nggak mencari uang, saya mencari ruang ya, ruang untuk supaya saya bisa mengisi. Karena itu saya punya mandat, punya amanah gitu ya. Sampai setiap kali bikin lagu kayaknya ada semesta yang mendorong saya, selesai. Ayo launching begitu terus. Jadi saya nggak tahu itu kadang-kadang hidupnya seperti wayang ya. Kalau mau ngapain juga udah ada perannya. Saya perannya di situ barangkali. Jadi saya berasa terdorong terus untuk menghadirkan karya-karya ini ya. Mungkin arwah-arwah pahlawan masa lalu atau mungkin saya turunan pahlawan tapi nggak pernah kecatat. Saya nggak tahu. Dan napak tilas pulang kampung ya nggak ketemu pahlawannya gitu. Biarin aja deh, saya nggak penting, itu kan formalitas ya. Pahlawan itu bukan, kita semua adalah pahlawan buat masyarakat Indonesia. Bicara tentang lagu ini, dia adalah penyanyinya, yang ngaransemen musik suaminya sebelah sini kan berdiri dan biar ketahuan ini anaknya satu. Dan kita udah pernah dulu dia adalah pemenang lomba lagu nasional, menciptakan lagu nasionalisme juga yang bersemangat kebangsaan, yang mana itu lomba susah banget sebenarnya karena biasanya pemusik-pemusik di Indonesia tuh sukanya ngarang lagu cinta ya, betul nggak? Yang putus cinta, patah hati, segala macam lah. Ekspresi tentang moodnya mereka yang sedih karena segala macam perasaan pribadi. Buat saya tidak ada masalah juga. Yang penting ya masing-masing punya genre-nya sendiri-sendiri. Saya juga bisa bikin lagu cinta juga bisa. Cuma istri saya suka nanya, ini tentang siapa? Udah jelas tentang istri kan gitu. Tapi ditanya mulu juga, bikin lagu nasionalisme aja yang memang sudah ada di dalam semangat saya gitu. Mungkin dia mau menambahkan cerita. Dia bukan tipe yang suka expose. Jadi, tapi kamu boleh cerita sedikit lah gimana proses untuk ini bisa jadi tuh ya Bapak Ibu, jujur kalau didengarkan sih ya begitu-begitu aja. Cuma prosesnya agak melelahkan juga ya, membuat satu lirik, satu melodi, 2 lirik, 3 musik, betul nggak sih? Itu jadi satu kesatuan sama kayak makanan di meja Bapak Ibu tuh. Ada piringnya, ada yang nyuci, ada yang naruh sambalnya, ada yang naruh kentangnya, ada yang mesti digoreng dulu, ada yang mesti nganterin ke meja, jadi proses gitu ya. Boleh sih cerita lah, kamu jangan jadi orang back office saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi. Perkenalkan, saya di sini yang menyanyikan lagu Langkah Nusantara. Nah, saya mau cerita sedikit tentang pembuatan lagu ini. Jadi Pak Ismaini ini memang setiap minggu kita ke studio ya Pak ya, untuk ya latihan dan mungkin brainstorming ya Pak ya. Terus untuk supaya bisa jadi lagu ini tuh Pak Is biasanya kita diskusi. Terus Bapak melodinya kayak gini Dwi gitu. Jadi Bapak nih memang idenya banyak banget, cemerlang gitu idenya tuh. Iya, kalau menurut saya Bapak nih musikal banget gitu. Jadi kadang menciptakan lagu tuh kadang ada ide-ide yang agak unik gitu, agak beda dari yang lain gitu. Jadi selama berapa bulan ya Pak? Dari bulan Mei. Dari Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan kita proses lagu ini sampai hari ini gitu. Jadi setiap Sabtu Minggu kita ketemu di studio di Jakarta untuk memproses lagu ini gitu. Susah Pak, karena melodinya memang nggak yang kayak biasanya gitu. Kadang melodinya kan ada yang naik turun gitu, agak-agak sulit. Tapi memang lagu Pak Ismaini ini saya akui emang bagus dari awal sampai akhir, memang punya karakter dan punya ciri khas Pak Ismaini banget gitu. Itu dari saya Pak. Silakan. Butuh mikrofon banyak karena di sini pengen ngomong. Tadi saya bisiknya, Pak Is, royalti sama aja kayak buku public domain ya. Jadi tadi kita nyanyi Indonesia Raya, pasti ada yang nanya, bayar lu gitu kan. Ilmu pengetahuan sedikit ya, bahwa karya itu kalau saya daftar dapat burung Garuda gitu sepanjang usia sampai meninggal, lalu ada tambahan berapa tahun? 60 tahun kira-kira ya. Habis itu
udah jadi public domain. Jadi Indonesia Raya juga with all respect, Bayar Supratman, kebanggaan saya.